perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, dan kepemimpinan dalam manajemen. Mata kuliah pengantar ekonomi yang diampu oleh Bapak Agung Tri Putranto, ST, MM. Dipresentasikan oleh 1. Fahmi Ruhayat, 2. Wahyu Ajiningrat. Materi presentasi meliputi 1. Pendahuluan 2. Tinjauan teori 3. Pembahasan atau analisis 4. Penutup 5. Daftar pustaka 6. Profil dosen dan mahasiswa 1.1. Pendahuluan dan latar belakang. Manajemen merupakan proses penting dalam setiap organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam praktiknya, manajemen melibatkan berbagai fungsi inti, antara lain perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, dan kepemimpinan. Setiap fungsi ini memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai fungsi-fungsi tersebut sangat penting bagi setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan organisasi. 1.2 Rumusan masalah. Presentasi ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci yang berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen. Apa itu perencanaan dalam manajemen dan apa saja jenisnya? Bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan oleh manajer? Apa yang dimaksud dengan pengorganisasian dan desain organisasi? Bagaimana peran kepemimpinan dalam proses manajerial? 3.1 Pembahasan. Perencanaan dalam proses manajemen. Perencanaan adalah fungsi pertama dan paling mendasar dalam manajemen. Tanpa perencanaan yang baik, organisasi akan kesulitan menentukan arah dan langkah-langkah yang harus diambil. Perencanaan didefinisikan sebagai proses menetapkan tujuan dan merancang strategi serta tindakan untuk mencapainya. Ada 3 jenis perencanaan utama, yaitu perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan perencanaan operasional. Fungsi penting antara lain meminimalkan ketidakpastian, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memberikan arah yang jelas bagi seluruh anggota organisasi. Namun, perencanaan juga menghadapi berbagai hambatan, seperti perubahan lingkungan yang cepat atau resistensi dari karyawan. Solusi untuk mengatasi hambatan ini termasuk fleksibilitas dalam rencana dan melibatkan karyawan dalam proses perencanaan untuk meningkatkan komitmen mereka. 3.2 Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih alternatif terbaik dari beberapa opsi yang tersedia. Keputusan dalam organisasi dapat dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Proses pengambilan keputusan meliputi 4 tahap: intelligence, mengidentifikasi masalah atau peluang; design, mengumpulkan dan menganalisis alternatif solusi; choice, memilih solusi terbaik; implementation, melaksanakan solusi yang dipilih. Model utama dalam pengambilan keputusan. 1. Model rasional. Mengasumsikan bahwa pengambil keputusan memiliki informasi lengkap dan dapat memilih opsi terbaik secara objektif. 2. Model rasional terbatas. Mengakui bahwa pengambil keputusan seringkali memiliki informasi yang terbatas dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti waktu dan emosi. 3.2 Pengambilan keputusan. Beberapa teknik yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan termasuk analisis SWOT, pohon keputusan untuk mengevaluasi risiko dan manfaat, serta heuristik sebagai pedoman praktis untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan. 3.3 Pengorganisasian dan desain organisasi. Pengorganisasian adalah proses mengatur sumber daya, termasuk sumber daya manusia, material, dan finansial, untuk mencapai tujuan organisasi. Proses ini melibatkan pembagian tugas,
koordinasi, dan pendelegasian wewenang. Prinsip-prinsip pengorganisasian meliputi pembagian kerja, setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, koordinasi, memastikan semua bagian bekerja sama secara harmonis, wewenang dan tanggung jawab, setiap posisi memiliki wewenang yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Struktur organisasi dapat dibagi menjadi dua jenis. 1. Struktur formal, memiliki hierarki yang jelas dengan garis komando yang tegas, seperti pada perusahaan korporat. 2. Struktur informal, berbasis jaringan sosial dan komunikasi non-resmi, seperti kelompok proyek ad hoc. Desain organisasi juga mencakup pertimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi, wewenang pengambilan keputusan terkonsentrasi di tingkat atas. Desentralisasi, wewenang tersebar di berbagai tingkat organisasi. Selain itu, konsep span of control mengacu pada jumlah bawahan yang dapat dikelola secara efektif oleh seorang manajer. Span of control yang lebar berarti seorang manajer mengawasi banyak bawahan. Sementara span of control yang sempit berarti sebaliknya. 3.4 Kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga memotivasi dan menginspirasi anggota timnya. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang umum. Otokratis. Pemimpin mengambil keputusan sendiri tanpa banyak melibatkan bawahan. Gaya ini efektif dalam situasi krisis, tetapi dapat menurunkan moral tim. Demokratis. Pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Gaya ini meningkatkan partisipasi dan kreativitas. Laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada bawahan. Gaya ini cocok untuk tim yang sudah sangat kompeten. Teori kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, yaitu teori sifat, berfokus pada karakteristik pribadi pemimpin seperti karisma atau kecerdasan. Teori perilaku, meneliti tindakan pemimpin seperti orientasi tugas versus hubungan. Dan teori situasional, menekankan bahwa gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan tim. Peran pemimpin juga mencakup motivasi, komunikasi efektif, dan resolusi konflik. Pemimpin harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendorong produktivitas dan kolaborasi. 3.5 Pembahasan atau analisis. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, makalah ini dapat menyertakan studi kasus tentang sebuah perusahaan fiktif atau nyata yang mengaplikasikan keempat fungsi manajemen. Misalnya sebuah perusahaan startup yang menggunakan perencanaan strategis untuk memasuki pasar baru, pengambilan keputusan berbasis data untuk menentukan produk unggulan, struktur organisasi yang fleksibel untuk mendukung inovasi, dan gaya kepemimpinan demokratis untuk memotivasi tim muda. Keterkaitan antara keempat fungsi manajemen sangat jelas. Perencanaan memberikan arah, pengambilan keputusan memastikan langkah-langkah yang tepat, pengorganisasian mengatur sumber daya, dan kepemimpinan memastikan semua berjalan dengan semangat dan motivasi yang tinggi. Tanpa salah satu fungsi ini, organisasi akan kesulitan mencapai tujuannya. Penutup, kesimpulan. Keempat fungsi manajemen, perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, dan kepemimpinan adalah pilar utama yang mendukung keberhasilan organisasi. Fungsi-fungsi ini tidak dapat berdiri sendiri, mereka harus saling melengkapi dan diperkuat untuk menciptakan sinergi yang optimal.